Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ibadallah, ikhwatil ahibba rahimakumullah, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala fi hadzal 'am al-jadid, ala Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Siyadatul habaib syurafa wa sa'adatul ulama al-fudala wa jami'il hadirin ahibba'il a'izza rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan sebab Majelis Nurul Mustafa yang sama kita cintai ini, yang dulu dibangun, diasuh, dibesarkan pada Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf dan saudara-saudaranya. Ada Habib Abdullah, ada Habib Qasim, dan ada almarhum Habib Mustafa. Jadi luar biasa perjuangan daripada Nurul Mustafa ini, luar biasa. Maka itu menjadi kewajiban bagi kita semua untuk terus mendukung, memakmurkan majelis ini, sekaligus juga sebagai rasa terima kasih kita kepada guru kita yang telah meninggalkan kita, untuk kita tetap menjaga majelis yang ditinggalkannya. Setuju? Setuju? Nah, karena itu di awal ini yuk terlebih dahulu kita baca surat Al-Fatihah. Yang kita niatkan pertama untuk sahibul haud, yaitu ibunda tercinta Ummuna Syarifah Al-Walidah Khadijah Fatmah binti Hasan Al-Attas, yaitu ibunda daripada Habib Hasan, ibunda daripada Habib Abdullah dan Habib Qasim. Sekaligus juga ini merupakan peringatan 100 hari dari wafatnya guru kita yang tercinta, guru kita yang sangat kita hormati, Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Kita baca surah Al-Fatihah, la'ana Allah subhanahu wa ta'ala an yataghashshahuma birrahmati wal maghfirah wa an yaghfira lahuma maghfiratan jami'ah wa yarhamahuma rahmatan wasi'ah wa an yaj'al qabrahuma rawdatan min riyadil jannah wa an yudkhilahuma jannatullahi jannatul na'im bihaqqi sayyidil mursalin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa sekali lagi kita baca surah Al-Fatihah. Kali ini saudara, di berkat Al-Fatihah kita mohon kepada Allah agar segenap panitia penyelenggara, khususnya dari Majelis Nurul Mustafa, dan terlebih istimewa untuk kedua guru kita yang ada di hadapan kita, Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf dan Habib Qasim bin Ja'far As-Segaf, agar Allah selalu melindungi keduanya. Allah jaga, Allah panjangkan umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, dan selalu diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Nah, juga kita berkat Al-Fatihah kita mohon kepada Allah untuk segenap panitia penyelenggara, khususnya untuk Haji Heri yang hari ini saudara luar biasa beliau perjuangannya bersama Majelis Nurul Mustafa, dan beliau termasuk tokoh inti bagaimana ini bisa dilaksanakan, yaitu di pasar Tanah Abang yang luar biasa ini saudara.
Nah, beliau sekaligus menghitankan yaitu putra dan keponakannya. Kita doakan semoga Haji Heri begitu juga kedua daripada putra dan keponakannya yang dihitankan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi, dijaga, dimudahkan segala urusannya dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Dan semoga kedua putra yang dihitankan saat ini dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kita semua agar tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, dan semoga di tahun baru 1446 Hijriah ini Allah berikan kepada kita lembaran baru untuk menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang shodiqin, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Baiklah ya ikhwan, alhamdulillah sebagaimana sama kita ketahui, kita baru saja meninggalkan tahun Hijriah 1445 dan kita masuk ke tahun baru 1440. Nah, kalau kita bicara tentang kalender Islam, berarti kita bicara tentang kalender Hijriah. Kalau kita bicara tentang kalender Hijriah, berarti kita diingatkan dengan hijrahnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, ada apa beliau hijrah dan kenapa beliau harus hijrah? Untuk menjawab ini, yuk sama-sama kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 30. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Luar biasa ibadah. Ayat ini singkat, padat, ringkas, jelas, menginformasikan kepada kita saudara tentang apa dan kenapa Nabi harus hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Allah nyatakan dalam ayat ini kepada Nabi, wa idh yamkuru bika, tatkala mereka, wa idh yamkuru bika alladzina kafaru, tatkala mereka orang-orang kafir, hei Nabi, hei Rasul, berbuat makar kepadamu. Mereka berbuat makar, mereka berbuat tipu daya, mereka berbuat tipu muslihat terhadapmu. Untuk apa? Liyuthbituka, untuk membungkammu. Liyuthbituk, saudara, terkadang diartikan untuk memenjarakanmu atau membuat engkau tidak bisa leluasa lagi untuk bergerak ke sana kemari. Kalau bahasa sekarang biasa kita sebut dengan pembungkaman, saudara. Jadi mereka berbuat makar wahai Muhammad untuk membungkammu, au yaqtuluk, atau untuk membunuhmu, au yukhrijuk, atau untuk mengusirmu dari kota Mekah. Jadi Allah ada kasih kabar kepada kita semua ini cerita tentang hijrah ini ya ikhwan. Bahkan bukan hanya hijrah saja, Allah ceritakan kepada kita suka duka Nabi dalam perjuangan saudara. Jadi di sini Allah menyatakan, wa idh yamkuru bika alladzina kafaru, tatkala mereka itu berbuat makar kepada engkau wahai Nabi untuk membungkammu atau membunuhmu atau mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka berbuat makar terhadapmu dan Allah yang membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Ayat ini singkat, tapi di dalamnya saudara ada informasi sejarah yang luar biasa. Apa yang luar biasa? Allah informasikan kepada kita bagaimana
bagaimana cara orang-orang kafir itu membungkam dakwah Nabi, saudara. Antara lain, saudara, Nabi dicaci maki oleh mereka, saudara. Dicaci maki, dihina, saudara. Supaya apa? Supaya Nabi down, supaya Nabi kapok, gerah dakwah lagi, saudara. Tapi kita punya Nabi alaihi salatu wassalam, makin dihina, makin dicaci, makin dikerja, tetap makin semangat berdakwah di jalan Allah. Takbir. Sallu ala Nabi. Kita punya Nabi gitu, dicaci maki bukan berhenti dakwah, dihina bukan mundur dakwah, enggak, dicaci maki, dihina, maju terus, saudara. Itu contoh yang diberikan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya apa? Begitu dicaci nggak mempan, saudara. Mereka fitnah kita punya Nabi. Difitnah, saudara. Katanya Nabi tukang sihir, saudara. Nabi pemecah belah suku bangsa Arab, saudara. Dan seterusnya dan seterusnya. Tujuannya sama, supaya Nabi kapok berjuang, supaya Nabi nggak mau berdakwah. Tujuannya membungkam dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu apa yang terjadi, saudara? Nabi difitnah dengan aneka ragam fitnah. Apa Nabi mundur? Apa Nabi gerah? Apa Nabi kapok? Tidak. Nabi dicerca dengan aneka ragam cercaan, bahkan sampai difitnah dengan fitnah-fitnah keji. Tetap Nabi maju berjuang menyampaikan dakwah. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Lalu apalagi yang dilakukan oleh orang-orang kafir, saudara? Begitu gagal dihina, gagal difitnah, saudara. Kali ini, saudara, mereka ganggu pengikut Nabi. Oh, Muhammad nggak bisa dicaci. Oh, Muhammad nggak bisa difitnah. Oh, kalau begitu pengikutnya yang diganggu. Pengikutnya diganggu, saudara. Bagaimana kita lihat Bilal yang disiksa, bagaimana sahabat Nabi yang dibuat buta matanya, yang diteriska kepalanya, saudara. Bagaimana yang dibunuh, saudara, hanya karena mereka mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat sampai begitu kejinya, sampai begitu jahatnya, saudara. Mereka pikir, saudara, dengan mereka menindas umat Islam, menindas pengikut Nabi, agar orang Mekah nggak ada yang berani masuk Islam, saudara. Luar biasa, Nabinya nggak mempan, pengikutnya, saudara. Nabi diteror nggak mempan, ya pengikutnya diteror. Coba kita lihat, saudara. Nah, ini yang terjadi. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah dengan teror terhadap dirinya, teror terhadap pengikutnya, membuat Nabi itu berhenti berdakwah? Tidak. Bahkan yang menariknya, saudara, masyarakat Mekah bukan makin takut, makin Nabi dicaci, makin Nabi dihina, makin Nabi diteror, bahkan pengikutnya diganggu, makin banyak yang masuk Islam, saudara. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi saya bertanya, dahsyat tidak dakwah Nabi? Indah tidak dakwah Nabi? Takbir. Oh, kalau kita menceritakan panjang perjuangan Nabi, tujuannya apa sih semua tadi itu? Dicaci, fitnah, diteror, pengikut diganggu. Tujuannya untuk membungkam dakwah Nabi. Itu aja, saudara. Nah, setelah berbagai macam upaya mereka gagal, saudara, mereka kirim utusan ke Nabi. Apa mereka bilang? Ya Muhammad, apa sih kau punya mau dengan dakwahmu ini? Apa sih kau punya mau? Kamu jadi raja? Kami nobatkan engkau menjadi raja Arab. Kau mau harta? Kami bangsa Quraisy akan kumpulkan harta kami dan separuhnya untuk kau, ya Muhammad. Kau mau perempuan cantik? Kami akan pilihkan perempuan tercantik di tengah bangsa Arab. Yang penting stop kau punya dakwah. Luar biasa, Nabi ditawari apa? Tahta, harta, dan wanita, saudara. Ditawarin apa goyang? Enggak, saudara. Nabi sudah ditawarkan kalau Nabi mau jabatan, Nabi tinggal anggukan kepala, diangkat jadi raja Arab. Kalau Nabi mau harta, tinggal angguk kepala. Saudara, bangsa Arab siap kumpulkan harta sebanyak-banyaknya buat Nabi, sehingga Nabi menjadi orang yang paling kaya di tengah bangsa Arab.
bangsa Arab saudara, mereka siap berikan kepada Nabi syarat stop dakwahnya. Nah kalau udah tawaran begini nih, berarti sebelah sana udah panik tuh ya, udah kalang kabut tuh sama dakwah Nabi. Betul, betul, betul. Lo apa Nabi sudah tergiur dengan tawaran-tawaran tadi? Tidak saudara, semua ditolak oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi kita tuh bukan kayak orang sekarang, dapat amplop dikit udah berubah. Kacau. Di hari bilang haram, dapat amplop jadi halal. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Kacau. Nabi nggak begitu, betul? Hebat ya Nabi kita? Dahsyat tidak Nabi kita? Cinta tidak kepada Nabi kita? Sallu ala Nabi. Kemudian apa saudara? Dari situ mereka ancam Abu Talib. Ya Abu Talib, kata pimpinan mereka adalah orang kafir Quraisy. Nah kalau begini caranya udah gak ada jalan lain. Kami akan bunuh ini Muhammad. Kami akan bunuh. Kalau kau coba-coba lindungi, ya kita perang. Karena mereka ini orang-orang kafir Quraisy yang punya kuasa saat itu, yang punya senjata, saudara, yang punya kekuatan. Abu Talib sedih, datang ketemu Nabi. Saudara, Abu Talib ngomong sama Nabi, ya Muhammad, ada cara lain nggak berdakwah? Ada cara lain nggak? Kau udah diancam mau dibunuh nih. Ada cara lain nggak? Sebetulnya Abu Talib cuma mau nyampein nanya saja, saudara. Tapi pertanyaan tadi membuat Nabi jadi sedih. Kenapa Nabi sedih? Nabi khawatir Abu Talib jadi goyang mau bela Nabi, saudara. Karena selama ini yang bela Nabi, jaga Nabi, lindungi Nabi, saudara, Abu Talib habis-habisan, saudara. Nah kali ini pertanyaan Abu Talib tuh gemeter nanya itu, saudara, bergetar. Nabi sedih, saudara. Makanya Nabi katakan, wahai pamanku, apa kau sudah mulai gentar menghadapi ancaman-ancaman mereka? Abu Talib diam, lalu apa dikatakan oleh Nabi? Kata Nabi kepada Abu Talib, ya ammi ya Abu Talib, hei pamanku Abu Talib, kulli Quraisy, sampaikan itu kepada orang-orang Quraisy, sampaikan kepada mereka, la wadu'atu samsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr wallahi ma fa'altu. Insyaallah, apa dikatakan saudara? Sampaikan kepada mereka, jangan ancaman begitu, walaupun ancaman itu seberat matahari ditaruh di sebelah kananku atau seberat bulan ditaruh di sebelah kiriku, demi Allah tidak akan aku tinggalkan dakwah ini. Takbir, takbir. Mendengar jawaban Nabi semacam itu, Abu Talib yang tadi lemes segar lagi, saudara. Yang tadinya mulai gentar semangat lagi. Akhirnya apa kata Abu Talib? Ya Muhammad, sampaikan aja apa yang kau ingin dakwahkan. Aku tetap akan membelamu. Subhanallah, sallu ala Nabi. Jadi tantangan Nabi itu berat, betul, betul. Itu semua buat apa? Buat membungkam dakwah Nabi. Udah lanjut nih. Udah malam. Lanjut. Ya kita biar diundang lagi. Bukan gua beresin sekarang, gua nggak diundang lagi besok. Sejarahnya udah rapi. Lanjut. Betul. Kalau hujan gimana? Bener loh. Hujan bubar gua jitak loh. Lanjut. Betul. Sallu ala Nabi. Ini orang-orang kafir, saudara, begitu lihat Nabi tetap dakwah, saudara. Akhirnya mereka mengkal, saudara, cari cara. Bagaimana lagi nih caranya deh? Dia kirim satu tokoh, saudara. Tokoh dia yang dihormati oleh mereka dikirim ketemu dengan kita punya Nabi. Kali ini apa? Ya Muhammad, kita ini kan masih saudara. Nah, kalau udah begitu aja ngomong saudara. Iya, kalau udah ke pojok aja ngomong saudara. Iya, ya giliran lo korupsi dan diam.
yang itu jadi tersangka, kita saudara itu ini. Aja tidak ada yang begitu. Mana orangnya? Lanjut. Jadi dia datang, ya Muhammad, kita ini saudara, kita sama-sama Quraisy, kita sama-sama bangsa Arab. Kenapa kita mesti ribut? Enak tuh ngomong kan dia yang bikin ribut. Kenapa jadi nanya ke Nabi, betul? Kenapa kita ribut? Kita sama-sama bangsa Arab, kita sama-sama Quraisy, kita ini sama-sama sekeluarga. Kita mesti hentikan pertikaian di antara kita. Wow, cakep tawarannya, betul. Terus Nabi jawab, baik, bagus. Kalau begitu bagaimana damainya? Kata mereka begini, Muhammad, daripada kita ribut, kita bagi waktu aja. Maksudnya hari ini kita menyembah Allah, besok nyembah berhala, lusa nyembah Allah lagi, berikutnya nyembah berhala lagi. Madi kipe, lu paham madi kipe lo? Iya, ada juga bilang madi rodok lo. Apa tuh ditawarin campur aduk agama, saudara. Jadi campur aduk agama bukan baru lahir sekarang, dari zaman dulu udah ada. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan semua agama benar, semua agama sama, semua agama masuk surga, itu anak buahnya Abu Jahal, sudah. Betul? Betul? Nah ini dia, saudara. Abu Jahal kirim utusan, udahlah Muhammad, ini kan semua agama sama, kita sama-sama nyembah Tuhan. Hari ini sembah Allah, besok sembah berhala, kita nggak ribut lagi. Luar biasa. Sama sekarang, zaman sekarang nih, saya mau tanya nih, zaman sekarang ada gak yang model begitu tuh? Yang model pokoknya semua Tuhan sama, ada gak? Semua agama sama, ada gak? Ada gak? Ada gak? Enak ngomong semua agama sama. Nggak ada, kita wajib untuk kita hormati umat beragama lain di umat Islam. Tapi haram kalau kita mengakui ada agama yang benar selain Islam, saudara. Inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah adalah agama yang benar, hanya agama yang diridhai Allah adalah agama takbir. Lalu bagaimana sikap Nabi ditawarin begitu? Saudara, kali ini bukan Nabi yang jawab, saudara. Langsung Allah yang jawab. Allah kirim malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu dari Allah disampaikan kepada Nabi. Apa kata Allah melalui wahyunya? Allah katakan, katakan ya Muhammad kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Subhanallah, tegas tidak? Tegas tidak? Itu jawaban datang dari mana? Datang dari mana? Siapa yang maha benar? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha agung? Takbir. Allah yang jawab. Jadi jangan sembarangan campur aduk agama, saudara. Gak boleh. Haram. Gak boleh, saudara. Kalau ada umat beragama lain merayakan hari rayanya, nggak boleh kita ganggu. Haram kita ganggu, tapi juga haram kita ikut, saudara. Nggak boleh kita mengucapkan selamat, yaitu hari raya agama lain. Haram. Lu paham haram nggak? Apa? Kalau dikerjain berdosa. Maka itu saya mau tanya semua, siap jaga iman? Siap jaga iman? Pokoknya sama orang kafir lakum dinukum. Pokoknya urusan ente agama ente, urusan agama anda. Kita jangan saling mengganggu. Betul? Betul? Nah, jadi Allah yang jawab. Jawab ya Muhammad, katakan kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum. Jadi Allah yang jawab, saudara. Gak boleh mencampur aduk agama. Nah inilah, saudara, jawaban yang begitu tegas, jelas dari Allah, dan itu disampaikan kepada Nabi, kepada orang-orang kafir. Ada pelajaran lain. Allah ajarin Nabi manggil orang kafir apa? Ya ayyuhal kafirun, artinya apa? Hei orang-orang. Ada Allah bilang hei orang-orang non muslim. Ada.
zaman sekarang ada yang bilang kita nggak boleh nyebut kafir. Unyil. Allah yang ngajarin nyuruh nabinya panggil ke orang kafir. Hei orang-orang kafir, saudara. Memang mereka kafir karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Saudara, ini aja Al-Quran kenapa jadi mau diganti? Kadang bilang itu dalam Quran itu kata kafir mesti diganti dan Islam semua. Enaknya lu pikir Quran punya bapak moyang lo. Al-Quran itu kalam Allah, laisa bimakhluqin. Itu kalam Allah yang mulia, agung, suci yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diterima oleh Nabi melalui proses pewahyuan yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Sampai di sini jelas gak? Jelas gak? Nah, kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi. Untuk apa mereka lakukan itu? Untuk membungkam dakwah Nabi. Nah, sekarang saya mau tanya, ternyata Nabi bisa dibungkam tidak? Bisa dibungkam tidak? Nggak bisa, saudara. Nah akhirnya singkat cerita, kalau saya ceritakan panjang, masih banyak yang dilakukan oleh orang kafir terhadap Nabi, saudara. Singkat cerita, orang-orang kafir Quraisy sudah putus asa. Ini Muhammad nggak bisa dibunuh ini. Ini dakwahnya nggak bisa disetop, nggak bisa dibungkam. Jadi bagaimana caranya untuk menghentikannya? Akhirnya mereka bikin musyawarah, saudara. Begitu mereka bikin musyawarah, diceritakan dalam hadis, iblis ikut hadir, saudara. Tapi berwujud manusia. Dia menyerupai, saudara, pakaiannya seperti pakaian orang Najd, saudara. Orang Najd itu negeri Saudi saat ini yang paling timur, saudara. Jadi ini kakek-kakek ikut rapat. Orang nggak banyak kenal siapa dia, tapi karena sepuh, saudara, ya disertakan dalam rapat. Mulailah rapat. Ini mesti diapakan ini Muhammad? Ada yang usul. Usir saja Muhammad. Usir saja. Saudara, ini kakek-kakek nih. Siapa tadi? Iblis. Nyeletuk. Kalau diusir, nanti dia susun kekuatan bisa balik lagi. Jangan diusir. Nanti kalau diusir dia susun kekuatan di luar, dia bisa balas dendam. Iblis ngasih saran. Iblis halus gak sarannya? Halus, saudara, yang diusir. Ada saran. Kalau begitu kurung saja di rumahnya, penjara. Dia nggak boleh kemana-mana. Ribut berdebat, si iblis ngasih nyeletuk lagi. Kalau dikurung, tadi bisa lolos. Kalau dia lolos, berani juga. Terus yang ada, jadi bagaimana mesti diapain? Iblis yang kasih saran, kalau mau solusi yang tuntas, bunuh Muhammad. Oh, iblis. Iblis. Lu tahu iblis gak? Sekarang iblis juga banyak, ada musuhnya bunuh kiai, iblis tuh. Ada gak yang begitu? Bunuh Habib, iblis tuh. Habib nggak dibunuh, Laskar yang dibunuh. Iblis bukan itu? Iblis bukan? Iblis bukan? Mana iblisnya? Gua cakap. Iya, kira-kira jelas gak? Paling-paling Habib Hasan besok dipanggil. Habib Abdullah. Habib Abdullah sama Habib Qasim dipanggil, kenapa ngundang yang begitu? Oh, tapi Habib Abdullah sama Habib Qasim luar biasa. Dari zaman Habib Hasan dulu selalu menyertai dalam setiap perjuangan bersama Nurul Mustafa untuk menegakkan yang hak. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi iblis ngusulin bunuh aja. Ini orang-orang Arab masih main lihat-lihatan, bunuh. Ini nggak sembarangan, yang kita bunuh ini dari Bani Hashim, yang kita bunuh ini dari Bani Muthalib. Pengikutnya banyak, kabilahnya besar. Kalau kita bunuh satu suku yang bunuh, oh Bani Hashim, Bani Muthalib bisa nyerbu kita. Iblis ngasih saran lagi, cara bunuhnya, saudara, semua suku kirim satu pemuda.
Ada berapa suku, sekian puluh, bunuhnya rame-rame, jadi tanggung jawabnya rame-rame. Kalau begitu nanti sukunya Nabi nggak bisa ngebalas, karena semua terlibat. Iblis, 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 iblis. Lu bayangin, iblis dia punya saran detail, saudara. Lu jangan pikir iblis bego. Iblis berpikirnya, oh licik, jahat, saudara. Jahat, saudara. Sekarang juga banyak iblis jahat. Setiap kejadian CCTV hilang lu. Iblis. Itu namanya apa? Namanya apa? Peristiwa KM50 CCTV hilang. Betul? 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 Iya, peristiwa Sambo CCTV hilang. Peristiwa Afif CCTV, peristiwa Vina CCTV, hilang dulu ya. Tapi giliran hilang orang CCTV-nya ada. Kacau tidak? Kacau tidak? Atau lagi bayar STNK, oh Anda punya denda 1 juta. Dari mana? Ini ada foto-fotonya. Ente nggak pakai seatbelt, ente melanggar lampu merah. Kok tahu ada CCTV? Giliran hilang CCTV ada. Ada. Kacau, 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 kacau. Kacau gak? Kacau gak? Giliran ngebunuh orang CCTV gak ada. Iya. Udil. Kita ngerayat yang bego semua. Yang bego dia orang yang ngebohongin kita, betul? 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 KM50 CCTV hilang, percaya gak? Percaya gak? Percaya gak? Kasus Afif CCTV hilang, percaya gak? Kasus Sambo CCTV hilang, percaya gak? Kasus Vina CCTV hilang, percaya gak? Percaya gak? Hilang, CCTV gak hilang. Udah gue pusing dah. Udah jangan ditulisin, taruhan gue bikin banyak lagi. Nah gue bingung ngebalasnya gimana. Masya Allah, lu paham gak? Paham, balik lagi ke segala, balik lagi. Jadi gimana tadi? Saudara, Nabi sudah dihajar dengan aneka ragam, hajar gak mempan. Kali ini mereka sepakat bunuh. Jadi mereka mau bunuh Nabi. Itu ayat tadi Allah nyatakan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtulun. Jadi Allah udah kasih tahu mereka berbuat makar kepada engkau wahai Muhammad untuk berbuat makar kepadamu untuk membungkammu, atau kalau nggak bisa dibungkam untuk membunuhmu. Saudara, Allah udah ceritain. Singkat cerita, dalam pertolongan Allah akhirnya Nabi selamat dari upaya pembunuhan. Itulah yang kita kenal kejadiannya di malam hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terpaksa darurat Nabi meninggalkan kota Mekah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi Nabi Allah yang suruh hijrah, Allah yang perintahkan hijrah. Nabi nggak mau hijrah kalau tidak ada perintah dari Allah. Ya, nah karena kondisinya sudah sangat berbahaya dan Allah sudah mengizinkan Nabi hijrah, akhirnya Nabi hijrah. Tanda kutip, sementara Nabi terusir, saudara. Sebetulnya bukan terusir, saudara, itu rencana Allah supaya Nabi ke Madinah dulu, susun kekuatan, nanti akan kembali lagi untuk merebut kota Mekah. Betul? Betul? Nah, itulah tadi dalam ayat dikatakan auzuhrijun, atau mereka mengeluarkanmu dari kota Mekah, mereka usir kamu. Memang begitulah saudara makar mereka. Tapi apa yang terjadi? Wayam kurun, mereka berbuat makar, wayam kurullah, dan Allah membalas makar mereka. Buktinya mana? Coba kita lihat, saudara. Allah balas semua makar mereka. Semua makar mereka Allah gagalkan. Semua makar mereka, saudara, Allah tenggelamkan. Dan akhirnya justru Nabi yang Allah berikan kekuatan, kemenangan, sampai akhirnya kembali ke kota Mekah, saudara, untuk memetik kemenangan. Alhamdulillah. Kira-kira
sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Sekarang muncul pertanyaan, kalau begitu untuk apa Nabi hijrah? Jawabnya karena diperintah Allah. Nabi hijrah bukan nyari jabatan, bukan nyari harta, bukan nyari perempuan, bukan. Kalau Nabi hijrah mau nyari jabatan, Nabi udah ditawarin. Tanpa hijrah Nabi bisa jadi raja Arab. Kalau Nabi mau kaya raya, Nabi udah ditawarin. Enggak perlu hijrah, Nabi bisa kaya raya. Kalau Nabi mau wanita cantik, enggak perlu hijrah, saudara. Karena sudah ditawarkan wanita Arab yang tercantik, saudara. Bukan itu Nabi hijrah. Oh, ada yang bilang mungkin Nabi hijrah karena takut. Saudara, takut dibunuh, takut diintimidasi, takut diteror. Oh tidak, saudara. Mana buktinya Nabi tidak takut? Hadirin, tolong dicatat baik-baik. Andai kata Nabi kita penakut, andai kata Nabi kita penakut, niscaya Nabi sudah hijrah lebih dulu sebelum para sahabatnya sudah. Tapi yang terjadi apa? Sahabatnya sudah hijrah semua oleh Nabi. Semua, saudara. Sayyidina Umar yang gagah, yang berani, Nabi suruh hijrah. Sayyidina Hamzah yang gagah, berani, Nabi suruh hijrah. Padahal Umar dan Hamzah itu jagoannya kota Mekah, siap jaga Nabi, siap jadi bodyguard Nabi. Enggak, Nabi suruh hijrah. Justru yang dilarang hijrah oleh Nabi buat nemenin Nabi satu Abu Bakar Siddiq, yang bukan jagoan, saudara. Ali bin Abi Thalib yang masih remaja, saudara. Itu yang Nabi tahan. Kalian jangan hijrah dulu, yang lain biar hijrah dulu. Luar biasa. Bahkan menariknya lagi apa, saudara? Sampai Nabi hijrah, putrinya tidak hijrah, saudara. Masya Allah, itu resikonya berat. Nabi hijrah, orang kafir dendam sama Nabi, mau bunuh Nabi, nggak bisa bunuh Nabi. Mereka bisa tangkap putri Nabi, saudara. Fatimah Zahra saat itu belum ikut hijrah, saudara. Itu menunjukkan Nabi nggak peduli, saudara. Untuk Allah, untuk Islam, saudara, Nabi siap mengorbankan dirinya, mengorbankan anaknya, saudara, mengorbankan keluarganya. Yang penting Islam selamat, Islam berjaya dan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Dahsyat tidak kita punya Nabi? Hebat tidak kita punya Nabi? Mestinya kalau Nabi takut hijrah duluan, betul? Ternyata Nabi hijrah duluan atau belakangan? Itu menunjukkan Nabi takut atau berani? Nabi takut atau berani? Kalau Allah nggak suruh hijrah, Nabi tidak hijrah. Jadi jangan bilang Nabi hijrah karena takut. Kira-kira jelas? Paham semua? Jadi kenapa Nabi hijrah? Karena diperintah Allah. Untuk apa diperintah Allah? Untuk menjaga kesinambungan dakwah, saudara. Nabi malam itu nggak boleh mati. Nabi malam itu nggak boleh dibunuh. Kenapa? Al-Quran belum sempurna 30 juz, dakwah belum lengkap. Nabi harus tetap hidup untuk menjaga dakwah Islam sampai tuntas, saudara. Begitu sudah tuntas, Allah nyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini ya Muhammad, sudah aku sempurnakan bagimu agamamu. Nah, setelah dikasih kabar begitu, saudara, Nabi tinggal menunggu ajalnya datang. Kenapa? Islam sudah sempurna, Al-Quran sudah 30 juz. Alhamdulillah. Sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang saya mau tanya semua, cinta kepada Nabi? Cinta kepada Nabi? Cinta kepada Nabi? Takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Nah, itu malam ini yang saya mau sampaikan, saudara. Artinya yuk rame-rame tirulah dakwah Nabi. Nabi nggak peduli dengan fitnah, dengan caci maki, saudara. Nabi nggak peduli. Di caci maki, disiramin kotoran, disiramin pasir, saudara. Nabi nggak peduli. Bahkan Nabi pernah nggak boleh keluar dari rumahnya, nggak boleh keluar dari kampungnya, nggak boleh keluar dari kotanya, saudara. Nabi nggak peduli. Sampai pengikutnya, saudara, dibunuh, disiksa, tetap Nabi dakwah. Jadi dari dulu itu, saudara. Penjahat-penjahat agama ini kalau nggak bisa bunuh Nabi, bunuh pengikutnya. Ya sama sekarang begitu juga. Kalau nggak bisa bunuh kiai, ya bunuh muridnya. Kan begitu cara kerja mereka, saudara. Nah, maka itu kalau Anda dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, harus siap juga berkorban
bersama ulama dan kiai. Betul? Betul? Begitu saya mengajak semua yang ada di sini. Ini zaman di kita punya negeri lagi zaman fitnah. Betul? Habib diadu. Betul? Kiai sama kiai diadu. Betul? Habib sama kiai diadu. Betul? Nah, sekarang saya mau tanya semua, mau kiai sama kiai diadu? Mau Habib sama Habib diadu? Saya mau tanya semua, kalau Habib sama kiai semua bersatu, senang tidak? Sejuk tidak? Damai tidak? Semangat tidak? Takbir. Nantinya saya mau ajak semua ya kawan, siapapun orangnya, saudara, kalau ada yang coba-coba saudara mencaci maki habaib, mencaci maki kiai, mengadu domba ulama, mengadu domba habaib, memecah belah umat, usir, jangan berikan mereka panggung untuk bicara. Setuju tidak? Siap lawan pengadu domba umat, siap lawan musuh ulama, siap lawan musuh habaib, siap berjuang bersama tegakkan Islam. Takbir. Sallu ala Nabi. Dan hati-hati saudara, sekarang ini saudara ada dukun ngaku ustaz. Lu ketawa aja lu. Ini dia nih saudara, yang Habib asli bilang palsu, yang dukun gak jelas dibilang Habib. Kacau tidak? Jawab, kacau tidak? Kacau. Nah, begitu ada lagi yang ngomong, bisa ngomong semut. Gua bisa ngomong tisu. Lu gak percaya? Lu paham gak? Tisu paham. Maksudnya gua mau pakai satu. Lu ngerti gak? Ngomong semut lah, gua bilang penjaga neraka. Unyil. Kalau penjaga neraka model begitu, dilawan mau preman. Preman mau diseret ke neraka, penjaga aja model begitu. Iya. Wah. Kacau gak? Ada lagi yang ngaku udah mati, masuk kubur 50 hari hidup lagi. Aduh, gua pegang. Untung jantung gua ada 11. Ya Allah, kira-kira jelas gak? Yang begitu-begitu ente mau ikutin apa enggak? Ikutin apa enggak? Nah, maka itu saya minta kepada Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia jangan kayak mobil mogok nunggu didorong. Betul? Kalau ada kesesatan merajalela, kalau ada oknum-oknum yang membuat orang jadi resah, masyarakat ini jadi resah di mana-mana, MUI mesti bicara, saudara. Kumpul, bikin keluarkan fatwa, betul? Hati-hati orang ini sesat, orang itu sesat. Hati-hati orang ini pengadu domba umat. Hati-hati orang ini mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, betul? Itu tugas MUI. Jangan kayak mobil mogok nunggu didorong. Udah didorong-dorong, saudara baru jalan. Kadang-kadang umat udah malah bakar-bakaran, baru MUI ngomong. Kacau tidak? Nah, kita minta MUI segera fatwakan. Apa saja peristiwa yang sesat menyesatkan, yang bisa meresahkan umat, bahkan fakta sudah bikin resah, bikin gaduh, saudara segera keluarkan fatwa. Jaga akidah umat, jangan sampai umat disesatkan oleh siapapun, betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Kalau saya ditanya, Habib itu sesat gak? Sesat mau gitu ya kawan. Bagaimana gak sesat ngaku jaga neraka? Dikit-dikit magoli. Astagfirullahaladzim. Lu kenapa ditawa? Lu juga seneng kali ya. Masya Allah. Habib Abdullah bisa ngomong ngegelas. Iya, dia lagi ngomong ngegelas, lu gak paham. Ini Habib kita, Habib Gosim lagi ngomong susu. Lu gak paham aja. Tuh giliran Habib Abdullah saya bilang ngomong ngegelas, lu ketawa. Giliran Habib Gosim saya bilang ngomong susu, lu ketawa. Giliran yang sono bilang ngomong sebut, lu percaya. Iya. Udah, namanya gitu aja udah.
Iya, dari pusar ke atas 60 tahun. Tapi kalau diajak perang 17 tahun. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Ya udah, sebagai penutup, udah garga. Nah, ente ana mau amanatin nih. Ya, di majelis-majelis di mana-mana teruskan baca shalawat asghiril zalimin. Setuju? Baca terus yang banyak. Sekarang udah kelihatan mustajabnya, saudara. Sekarang setan lagi pada berantem. Enggak percaya, saudara. Setan lagi buka-bukaan jorok. Saudara, menjorok-jorokkan ke penjara. Betul? 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 Nah, kalau setan berantem, lu jangan misahin. Jangan, kalau perlu adu lagi. Lo kok begitu, Beb? Lo iya dong. Adu domba haram. Binatang nggak boleh adu. Adu manusia lebih haram. Masa manusia lu adu? Adu setan wajib. Lu paham gak? Lu jangan nanya setannya siapa. Kalau lu nanya gue jawab, ditangkap lagi. Udah, lu jangan nanya. Lu tahu kan setannya kan? Tahu setannya? Tahu setannya? Adu setan hukumnya? Adu setan hukumnya? Lu takut ngomongnya? Siap berjuang? Siap menyuarakan kebenaran? Siap untuk menegakkan keadilan? Siap lawan kezaliman? Siap lawan kemungkaran? Betul? Kalau nanti dituduh teroris gimana? Jawabnya ngomong dong. Masa bodoh? Yang kencang? Yang kencang? Orang Betawi bilang masa bodoh atau sabodo amat. Betul? Orang Banten bilang sabodo teuing. Untuk orang Banten kalau udah sabodo teuing, hati-hati kelabang muter tuh. Itu belum kelabang gunting. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Apa yang paham? Pokoknya kalau menyuarakan yang hak, kemudian kita dihina macam-macam, masa bodoh. Setuju? Setuju? Sekarang sama dengan ujian nih. Sebelum kita tutup ada ujian nih, lu lulus gak? Ayo semuanya, saya mau tanya, siap berjuang? Siap menegakkan keadilan? Siap melawan kemungkaran? Siap melawan kezaliman? Siap basmi korupsi? Siap tegakkan Islam? Betul? Yakin? Berani? Kalau dibilang keras? Betul? Sekali lagi jawab yang kompak. Semuanya yang gak jawab gue doain biar pantatnya bisulan. Ayo rame-rame, siap berjuang? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap bela Islam? Takbir! Takbir! Siap menegakkan kebenaran? Siap melawan kezaliman? Kalau dibilang keras? Kalau dibilang ekstrem? Kalau dibilang teroris? Kalau dilaporkan polisi? Kalau diperiksa? Kalau ditangkap? Kalau dipenjara? Kalau dibunuh? Takbir! Orang Tanabang lulus semua. Alhamdulillah. Di sini lulus semua. Kita kasih gelar S1 sudah. Takbir! Ada nanya itu gelar S1 dari universitas mana? Universitas Nurul Mustafa. Kampusnya di mana? Di jalanan. Iya, kampus juga, betul. Malah kampusnya lebih banyak mahasiswanya, betul. Takbir! Nah, jadi jangan lupa di mana-mana baca sholawat asghiril zalimin. Ayo semuanya. Allahumma
sekian yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Majelis Nur Mustafa tetap jaya, tetap diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya kepada seluruh jamaah, pengurus, pimpinan, para guru dan semua yang ada di Majelis Nur Mustafa, jaga persatuan, jaga persaudaraan, jangan mau dipecah oleh siapapun. Siap bersatu, siap bersaudara. Takbir, takbir. Saya minta dijaga ya kawan, karena saat ini adu domba luar biasa. Adu domba nih dari luar biasa. Kita bersaudara aja mau diadu domba, apalagi kalau kita bermusuhan, betul? Maka itu saya mau tanya semua, siap jaga Nurul Mustafa, siap makmurkan Nurul Mustafa, siap semuanya bersatu, siap semua berjuang bersama. Takbir, sallu ala nabi. Nah sebelum saya tutup, saya undang semua besok pagi jam 7 kita menggelar peringatan tanggal 1 Muharram Tahun Baru Islam di Petamburan, dekat dari sini sudah. Kita akan mulai dari jam 7 dan insya Allah jam 10 pagi sekaligus saya akan menikahkan putri saya yang ke-7. Insya kemarin bapaknya yang kawin, sekarang anaknya. Lu diem aja lu. Lu jangan ikut campur. Yang kawin anak yang terakhir. Gua punya pintu baru. Ini jangan ngomong terakhir lu. Lu nyumpahin gue lu. Dan gak punya anak lagi. Gua awat deh. Anak yang ke-7 bukan yang terakhir, betul? Insya Allah besok ada lanjutannya. Amin. Siap datang besok? Siap hadir di Petamburan? Takbir. Insya Allah